Baik, ikhwatu fillah, sekarang ayat yang kedua dalam bab ini, yakni surah Yunus ayat 107. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyyudika bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi may yasha'u min ibadihi huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak akan ada yang bisa menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia yang berkuasa, ya. Dia sendiri yang berkuasa memberi dan mencegah atau memberikan manfaat atau mudarat, ya. Oleh karena itu seharusnya hanya Dia saja yang disembahkan, gitu, ya. Karena Allah yang berkuasa. Lalu kenapa gitu, ya, benda-benda atau berhala-berhala malah disembah, gitu, ya, gitu. Atau mengadakan tandingan kepada selain Allah, kan, nah, itu tidak layak, ya, gitu. Karenanya hanya Dia yang patut disembah, bukan selainnya, ya. Sembahan kita patut sandingkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Disandingkan hanya kepada Dia saja, kepada Allah. Yaitu sesembahan selainnya itu tidak bisa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat, ya, terhadap dirinya. Apalagi terhadap orang lain, ya, gitu. Berhala saja kalau misalnya ada sesuatu yang diambil atau mau dihancurin, gitu, ya, berhala misalnya, ya itu pasti dia nggak bisa, ya, dia nggak bisa membela dirinya, gitu, ya, gitu. Apalagi buat orang lain, ya, gitu. Dirinya saja nggak bisa, apalagi buat orang lain, gitu. Nah, di ayat ini terdapat bukti keberhakan Allah untuk diibadahi serta ditujukan istighosah dan doa. Kesimpulannya, wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah karena keesaannya dalam mencipta, menguasai, mengatur dan memberikan rezeki kepada alam semesta, serta batilnya menyembah selain Allah karena keadaannya yang lemah, ya, selain Allah itu lemah, itu, ya, dan tidak mampu memberikan manfaat maupun menghindarkan mudarat, dan juga menetapkan sifat ma'isyah atau kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala, serta menetapkan sifat maghfirah, mengampuni dan rahmah, menyayangi, ya. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mempunyai sifat yang demikian, ya. Satu lagi ayatnya nih, kagok nih, pendek nih. Fabatagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat itu, ya, Allah menjelaskan bahwa kita hanya minta rezeki kepadanya, ya, gitu. Rezeki mah ada milik Allah, ya. Jadi minta hanya kepada Allah, ya, bukan milik manusia, bukan milik orang, gitu, ya. Bukan milik bos, bukan milik karyawan, gitu, ya. Bukan milik aset, bukan milik apa lagi, gitu, ya. Gitu, omset, ya, gitu namanya lah, gitu. Bukan karena satset, gitu, ya, satset usaha kita, bukan. Karena memang rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya, gitu. Nah, itu. Jadi hanya kepada Allah kita minta rezeki, tidak kepada patung dan berhala. Dan hambanya itu hanyalah wasilah, ya, bukan tempat satu-satunya rezeki, bukan tempat tujuan rezeki juga, gitu, ya, gitu, ya, gitu.
ya, bukan tempat tujuan rezeki. Kalau bos kita misalnya lagi keadaan sesat gitu ya, sesat hese lah gitu. Susah lagi susah gitu ya. Ya nggak akan ngasih dulu ya nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Jadi jangan minta pada bos kita, minta kepada Allah gitu ya. Nah, dia juga merintahkan untuk beribadah hanya kepadanya serta bersyukur kepadanya saja. Dalam hal masalah rezeki ya gitu. Bersyukur hanya kepadanya ya dalam hal masalah rezeki. Dan juga berterima kasih pada manusia itu ya. Tuh. La yaskurullah apa la yaskurullah mal la yaskurun nas ya gitu. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak apa orang yang tidak berterima kasih ya gitu kepada manusia gitu ya. Selanjutnya dia menerangkan bahwa kepadanya lah kita akan kembalikan, lalu dia memberikan balasan terhadap setiap yang beramal sesuai dengan amalnya. Maka kesimpulannya, wajibnya berdoa dan meminta rezeki hanya kepada Allah. Kemudian juga wajibnya mengesahkan Allah dalam berbagai bentuk macam ibadah. Dan juga wajibnya mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan mengakui nikmatnya dan menggunakannya untuk ketaatan kepadanya. Juga menetapkan adanya kebangkitan dan pembalasan terhadap amal. Serta beribadah dan berdoa hanya kepada Allah. Tidaklah menafikan untuk mencari rezekinya. Jadi tetap kita juga senantiasa ya. Senantiasa mencari rezeki ya gitu. Karenanya ini hari Jumat ya. Kan ini dalilnya udah pada tahu ya, surah Al-Jumu'ah tuh ya. Apa? Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' ya gitu. Terus dzalikum khairul lakum in kuntum ya kuntum ta'lamun faida kulitis shalah fantasiru fil ard. Nah kan itu ya perintahnya. Fantasiru fil ard. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarlah di muka bumi ya gitu. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah ya. Wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah kepada Allah ya, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ya, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Itulah kunci. Ya, kunci rezeki itu ya. Demikian mungkin untuk pembahasan tauhid. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Nanti di hari Senin di Muhajirin jangan lupa tuh ya, itu hari Selasa ya, masih pelajaran akidah ya. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.